Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Tadi sudah istirahat? Sudah. Berarti masih punya energi untuk belajar ya? Insyaallah. Sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita awali dengan membaca Al-Asmaul Husna dan doa sebelum belajar. Mari kita membaca bersama-sama. Silakan ketua kelas Raicha untuk memimpin. Baik Pak. Asmaul Husna bisa dimulai. Bismillahi badana walhamdulillirabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka madlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min Rahim raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbana anfa'na bima 'allamtana alladzi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Amin ya rabbal alamin. Semoga pada hari ini kita semua senantiasa diberikan ilmu, wawasan, pengetahuan dan pengalaman, dan insya Allah menjadi bekal tabungan bagi kita kelak di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Bapak absen terlebih dahulu. Yang pertama Azania Maisha hadir. Agita Ahmad Ahnaf Alexandra Amalia Arifa Daniswara. Kemarin sudah hafalan ya? Oke, alhamdulillah. Devinta Duratun Nafisa Elva Fadilah Fahmi Fatia Fauzia Vindal. Oke. Firza Happy. Seneng ya? Oke. Kepada kita. Tapi sebelumnya yang sehat-sehat ini Pak Salih ini cek kesehatannya. Sehat gak kira-kira? Sehat. Jasmaninya sehat? Rohaninya sehat? Kecerdasannya sehat? Buktikan hari ini anak-anak semangat dalam belajar. Oke, saya ingin coba cek konsentrasi dan kesehatan jiwa nurani dari semua kalian. Bisa ya? Kalau saya bilang satu, maka anak-anak silahkan tepuk seperti kalian mendengarkan Indonesia. Oke, itu tepuk satu kali. Jelas ya? Ini konsen semua kan? Konsen ya? Oke, yuk. Sekali lagi, saya akan coba. Satu. Kurang kompak guys. Yang kompak. Satu. Oke. Sudah ya, berarti alhamdulillah tangannya sudah sehat. Sekarang yang kedua, kalau saya bisa, ya konsentrasi semuanya. Perhatikan bersama-sama apakah hari ini anak-anak sehat? Apakah hari ini anak-anak semangat? Semangat buktikan. Satu, dua. Suaranya belum muncul. Ya, sekali lagi. Dua. Harus kompak ya.
Ha. Oke. 3. Terima kasih. Ya. Sekarang saya kombinasikan 2 angka. Konsentrasi. 1, 2. Tidak ada yang salah. Tapi yang kedua ini tantangan terakhir nih. Bisa menaklukkan atau tidak? Perhatikan bersama-sama. 1, 3, 2. Kayaknya yang ketawa itu yang salah gitu. Iya. Ada yang salah satu ini. Biasanya kalau salah saya berikan hukuman. Tapi pada pertemuan selanjutnya ya. Oke, anak-anak semuanya sudah konsen semua dan ternyata anak-anak sehat. Hari sudah tahu Pak, itu sudah terlihat jelas tulisannya yakni Asmaul Husna. Oke, anak-anak semuanya, mari bersama-sama kita akan lihat dan kita akan coba mempelajari, menganalisa dan menerapkan Al-Asmaul Husna Allah. Bagaimana kita bisa menerapkan sebagai makhluk Allah dari asma-asma Allah yang luar biasa baik, indah. Yuk, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin siapa yang berkenan untuk membaca Al-Quran terlebih dahulu? Siapa? Terlihat jelas ya. Yuk, adakah dari anak-anak 10-5 yang siap untuk no? Nafisa. Oke, Nafisa silakan. Kelihatan nggak dari samping kanan? Kalau nggak kelihatan bisa geser ke depan nggak apa-apa. Kelihatan ya? Yuk, silakan Nafisa. Gak kelihatan maju gak apa-apa Mbak? Gimana? Sini, di sini, di sini Mbak. Belajar didengarkan lagi Mbak, siapa namanya tadi? Nafisa. Oke, tidak apa-apa ya Mbak Nafisa ya. Oke, semangat belajar Al-Qur'annya. Silakan duduk kembali Mbak Nafisa. Oke anak-anak, ternyata kita harus selalu untuk membaca Al-Quran. Semakin kita sering membaca Al-Quran, mungkin tadi mohon maaf ya karena ini juga tulisannya agak buyar, jadi mohon maaf ini bisa terbata-bata, tidak maksimal dalam membaca Al-Qurannya. Oke, no problem, tidak masalah. Yang penting kita selalu membaca ayat-ayat Al-Quran. Anak-anak semuanya, kita tadi sudah membaca tentang dasar, tentang Al-Asmaul Husna, dan di sini ada banyak sekali contoh Al-Asmaul Husna. Ada apa saja? Siapa yang bisa
menyebutkan Asmaul Husna yang ada di ayat ini? Yuk, silakan. Siapa namanya? Fauzia. Fauzia menemukan apa? Mohon maaf, sorry. Ar-Rahman Ar-Rahim. Oke, yang ini ya. Oke, betul sekali. Al-Malik, mana yang Al-Malik? Ini ya Al-Malik. Oke. Assalam. Yang Al-Qudus Maha Suci. Kita tadi membahas Al-Qudus. Ada 7 Asmaul Husna. Perhatikan bersama-sama. Kita membahas 7 Asmaul Husna ini. Yang pertama adalah Al-Karim, yang maha mulia. Kemudian ada Al-Mu'min, ada Al-Wakil, ada Al-Jami' yang maha mengumpulkan, ada Al-Adl, Al-Matin, Al-Akhir. Nah, kita kembali lagi yang ada di sini. Kalau cerminan orang membuang sampah, peserta didik yang muslim membuang sampah pada tempatnya, kira-kira mencerminkan Asmaul Husna Allah. Tadi Laica Al-Jami. Kenapa kok Al-Jami? Boleh dong alasannya? Yang maha mengumpulkan, maksudnya mengumpulkan sampah gitu ya. Tapi yang tepat adalah dari siapa tadi? Raisya, yang maha memelihara keindahan, memelihara kelan. Saya akan coba, anak-anakku semuanya, saya akan mencoba, kita akan implementasikan lebih dalam lagi, ya, karena materi kita saat ini adalah L. Maaf, oke, yang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba cermati bersama-sama. Kelihatan? Kelihatan, oke. Apa yang anak-anak lihat di sini? Coba Mas, dibaca Mas. Kerugian negara 940 miliar berhasil kabur selama 11 tahun, menipu polisi akan namanya dihapus dari DPO. Kemudian Joko Chandra hanya dinotis 3,5 tahun penjara oleh pengadilan negara kita Indonesia. sedangkan yang ada di bawah, silakan dilanjutkan. Desa kebutuhan warga Magelang nekat polisi Payu Manis. Akibat aksinya 3 warga Magelang tersebut terancam, 2 warga negara tersebut terancam denda paling banyak 3,5 miliar atau penjara 2 tahun. Jadi yang mencuri apa ini tadi? Kayu manis dihukum berapa tahun? 5 tahun. Dendanya berapa? 3,5 rupiah. Sedangkan yang korupsi berapa juta? 940 miliar. 8 juta lagi ya. Hukumannya berapa? 3 tahun. Adil atau tidak? Terus ada kaitannya dengan pembahasan Asmaul Husna kita? Ada. Apa itu? Kenapa? Mohon maaf, saya lanjutkan ya. Kenapa hukum di Indonesia ini belum adil? Apa masalahnya kira-kira? Memandang latar belakang. Oke. Apa lagi? Keuangan. Karena uangnya sedikit maka boleh dihukum banyak gitu ya. Itu kan atasnya dua. Ya. Yang namanya dihapus sama saya ini difonis 3,5 tahun. Sedangkan yang bawah kan mencuri. Mencuri. Berbeda ya. Kalau yang satu menyuap, yang satu mencuri. Mencurinya atas dua di situ. Ya, mencuri karena kebutuhan. Hukumannya adil nggak kira-kira? Tidak adil. Oke. Apa problemnya di sini? Tidak ada keadilan. Betul? Tidak ada keadilan. Terus keadilan yang seperti apa yang kalian inginkan? Bagaimana, Indal?
Harusnya si Chandra lebih gede. hukumannya harus lebih gede. Oke, ada lagi yang lain? Keadilan seharusnya diberikan kepada siapa saja tanpa memandang latar belakang. Oke, keadilan harus apa tadi? Ditegakkan untuk semua orang tanpa memandang latar belakang. Oke, bagus sekali. Ada lagi? Siapa lagi? Yang belakang belum kelihatan nih, atau belum terdengar suaranya. Ayo, boleh ngomong, boleh komentar. Sampingnya Hasan siapa ini? Kapas. Siapa? Kapas. Kalpan. Menurut Kalpan bagaimana? Tidak boleh membeda-bedakan ya. Ini terkait dengan keadilan, yang namanya adil itu tidak boleh membeda-bedakan. Oke, next part kedua sekarang. Video yang kedua. Setelah ini kita akan coba bagi kelompok. Kita akan coba mencari masalah. Kenapa masalahnya Indonesia tidak bisa menegakkan keadilan? Yang lagi viral. Ya, ini yang lagi viral. Kita akan cek bersama-sama. Oh, sorry. Maaf. Bentar ya. Yang baru kelas 1 SD memimpin jalannya upacara. Ya, ini lagi viral nih. Ya, kemudian anak ini tanpa ada rasa takut kan ketika memimpin upacara. Oke, sampai di sini kira-kira apa yang kalian tangkap? Adakah kaitannya dengan Al-Asmaul Husna yang kita bahas? Apa? Apa itu Al-Matin? Yang maha kokoh atau yang maha teguh? Oke. Bagaimana? Boleh ditambahkan? Iya. Takut dari Allah pun Allah pikir dari Oke, sip, luar biasa, tepuk tangan. Saya merinding loh guys. Dia ngomong saya merinding pengen nangis. Kamu nangis tidak? Tidak nangis. Tapi mata kamu berkaca-kaca. Saya ketika melihat nonton video ini pertama kali, wow, luar biasa. Bagaimana ketika anak saya atau siapapun kalian nanti ketika punya anak yang kemudian punya mental yang baja, tidak punya rasa takut sedikit pun. Yang tadi disampaikan oleh siapa namanya Mbak? Mesya. Kita takutnya harusnya pada Allah. Kita nggak boleh takut sama siapapun. Kalau memang kita benar, ayo kita berdiskusi dari dua masalah tersebut. Kemudian kita kaitkan dengan Al-Asmaul Husna. Tapi sebelumnya, anak-anak itu semuanya sudah hafal tentang 7 Asmaul Husna yang kita bahas? Sudah belum? Insya Allah. Insya Allah benar atau tidak nih? Insya Allah tidak. Oke. Saya punya strategi untuk menghafal. Jadi menghafal itu kalau kemarin saya menemukan di kelas 10-10 ada yang kemudian cara menghafalnya dengan menggunakan gerakan. Ya, ada. Boleh, tidak masalah. Oke, sekarang kita bersama-sama mengimplementasikan, menerapkan cara hafalan. Apa bentuknya? Mahkota. Rambut termasuk mahkota tidak? Iya. Kalau rambutnya siapa yang namanya? Mas Pindal dipotong klontes gimana? Mahkotanya hilang ya, nggak jadi cakep ya. Oke, Al-Karim. Yang maha mulia. Kemudian Al-Wakil. Yang maha apa maksudnya ini? Ya, pintar sekali. Gendong bayi, gendong adik kalian yang masih bayi, gendong anak kalian nanti ketika bayi. Ada nggak gendong? Kelompok 1 mau milih Asmaul Husna apa ini? Kelompok 1 sudah saya bagikan. Pokoknya kelompok 1 ikut saja ya.
pertanyaan semuanya terkait tadi kita sudah membagi kelompok dan kalian juga sudah berdiskusi. Sebelum kita masuk untuk presentasi, kita akan coba lihat bersama-sama apa sih pengertian dari Al-Asmaul Husna. Oke, perhatikan bersama-sama di layar pengertian Al-Asmaul Husna. Pengertian secara bahasa, Al-Asma itu adalah jamak isim dari kata ismun, ya. Jadi mufradnya adalah ismun yang artinya nama, kemudian menjadi jamak. Jamak itu artinya apa? Banyak, ya. Al-Asma, nama-nama. Kemudian husna itu artinya adalah indah, baik. Itu pengertian Al-Asmaul Husna. Kemudian di sini secara istilah adalah nama-nama yang baik lagi indah, yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala juga sudah mempertegas, termasuk pada hadis Nabi salah satunya yang saya paparkan, hadis Nabi terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ata illa wahidan. Ilahu innahu wa witsru yuhibbul witsra man hafadhahu dakhalal jannah. Oke. Artinya sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Dia ganjil. Sekali lagi, ini penekanan. Dia ganjil. Dia Allah ganjil dan mencintai yang ganjil. Maka kalau dalam ibadah sholat ada yang namanya sholat ganjil. Sholat apa itu? Betul sekali, sholat witir. Allah menciptakan hari ada berapa? Lapisan langit ada berapa? Cintaku dan cintamu ada berapa? Selamanya. Oke, jadi Allah itu suka dengan bilangan-bilangan ganjil. Kemudian barang siapa menghafal Al-Asmaul Husna, maka ia akan masuk surga. Jadi manfaat dari Al-Asmaul Husna yang kita baca setiap kita akan melakukan pembelajaran, ternyata manfaatnya luar biasa. Bisa menghantarkan kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang menyampaikan adalah baginda Rasulullah SAW. Oke. Kemudian, nah di sini ayat Al-Qur'annya, yakni Quran surat Al-A'raf ayat 180 dan kemudian Quran surat Toha ayat 8. Saya minta ada yang berkenan untuk membacakan ayat Al-Qur'annya. Siapa? Mindel? Boleh, silakan Mas Mindel. Ya, yang paling atas. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, yang sampingnya coba dibaca. Dan artinya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran surah Al-A'raf surah 7 ayat 1. Dari Quran surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 180. Ada yang tahu isi kandungan ayat tersebut apa kira-kira? Ya. Siapa yang mampu mengupas isi kandungan dari Quran surat Al-A'raf ayat 180? Siapa? Kelompok 1, 2, 3, 4 atau 5 dan 6? Ya. Kelompok berapa?
Tapi yang sudah aktif dari kelompoknya Lanca, kelompoknya Vindel sudah. Saya coba ingin di kelompok yang di sini coba. Mas, yuk. Isi kandungan. Siapa namanya tadi? Pan. Tadi yang tidur ya. Ya, jangan tidur dong. Oke, silakan Mas. Kandungan yang kamu tangkap dari Quran surat Al-A'raf ayat 180. Apa? Apa Mas? Alfa? Dari ayatnya, dari terjemahannya sudah mengandung isi kandungan. Belum tahu? Belum tahu? Kelompok berapa ini? Kelompok 5. Oke, ternyata kelompok 5 masih belum bisa mengidentifikasi. Yang di sini kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Silakan. Oke, terima kasih, kita berikan aplaus untuk kita. Kesimpulannya adalah ketika kita memohon, ketika kita berdoa, maka panggillah Allah dengan nama-nama baiknya. Ya Rahman, Ya Rahim, ya boleh, Ya Malik, Ya Kudus, dipanggil nama-nama baik dia. Gitu ya. Oke, sampai di sini. Jadi Al-Asma'ul Husna yang kita pelajari ternyata selalu ada di sekitar kita, dan kemudian kita diingatkan lagi nama-nama Allah. Ayo kita panggil, ayo kita sebutkan setiap waktu, ya, bukan hanya pada saat kita sholat saja, tapi ternyata kita senantiasa untuk setiap hari kita, perintahnya adalah untuk mengingat Allah, ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah Quran surat Thaha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Yang artinya dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang indah, yang baik. Oke, jadi nama-nama baik semua itu bermuaranya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Jadi kita langsung saja pada topik pembahasan diskusi kita, yakni terkait dengan masalah keadilan dan masalah sampah. Saya minta untuk presentasi, silakan dimulai dari kelompoknya Lanca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sampah. Perkenalkan, nama saya Ida Nurafiana, nomor absen 19. Saya Keisha Amara Justisia, absen 20. Lalu yang lainnya ada Misha Rosella, nomor absen 23, dan Maisha Adeva, nomor absen 22. Selanjutnya Laika Al-Fatira, nomor absen 20. 21 maksudnya, maaf ya. Itu siapa? Oh ya. Selanjutnya yaitu Muhammad Akbar, nomor absen 24. Materi yang kita bahas kali ini pertama-tama dibawakan oleh Keisha Amara. Jadi baru yang kita ketahui, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Dengan tingginya volume sampah
kebakaran, polusi, pencemaran, hingga gangguan kesehatan bagi manusia. Membuang sampah sembarangan dan membiarkan sampah menumpuk merupakan pelanggaran dari Undang-Undang Pasal 49 Ayat 1 huruf B yang berbunyi bahwa setiap orang dilarang membuang sampah ke media lingkungan atau tidak pada tempatnya yang telah ditentukan dan atau disediakan. Pasal ini datang dengan ancaman pidana kurang lebih selama 3 bulan dan denda paling banyak 50 juta. Namun saat ini, tindakan membuang sampah tidak pada tempatnya telah menjadi suatu hal yang biasa bagi masyarakat. Pada sebagian besar kasus, justru pelakunya tidak mendapat hukuman sama sekali. Hal ini tentu belum ditegakkan sepenuhnya. Maka, menanggapi peristiwa sampah ini, sebagai seorang pelajar muslim, kita harus menjunjung tinggi kebersihan lingkungan sesuai dengan hadis kebersihan itu sebagian dari iman. Selain itu, kita juga harus senantiasa menaati peraturan yang ada dan menegakkan keadilan di sekitar kita. Salah satunya dengan menerapkan pasal 49 ayat 1B pada diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Berikut ini Muhammad Akbar akan membawakan ayat yang berisikan Al-Adl. Ya ayyuhalladzina amanu wa nawfillah inna lillahi syuhada'a yurqin wa la yajrimannakum shana'anu qawmin 'ala alla ta'dilu ya'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Sekian dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Oke. Dari kelompok, jadi luar biasa di sini. Kelompok Al-Adl sudah mengkaitkan masalah sampah dengan Al-Asma'ul Husnanya Allah, yakni Al-Adl. Jadi semua ada konsekuensinya. Apapun yang kita lakukan ada konsekuensinya. Oke. Terima kasih untuk kelompok Al-Adl. Selanjutnya, adakah yang mau menanggapi atau yang ingin bertanya? Silakan kalau ada dari kelompok yang lain. Ya. Siapa namanya, Mbak? Oke, silakan. Aisyah. Salah satu perilaku yang menggambarkan sikap atau mencerminkan sikap dari Asmaul Husna yaitu Allah. Perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna berarti perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Adl. Membuang sampah ke depannya. Ya, itu doang. Lalu menaati peraturan yang ada, bukan semata-mata undang-undang negara, tapi juga peraturan di sekolah. Misalnya berpakaian dengan rapi, atribut yang lengkap, berangkat tepat waktu, mengikuti pembelajaran dengan tertib dan sebagainya. Jika kita menaati peraturan-peraturan yang ada di sekitar kita tersebut, kita sudah mengimani salah satu Al-Asmaul Husna dari Allah SWT, yaitu Al-Adl. Luar biasa, tepuk tangan. Oke, luar biasa ya. Tapi dengan kelompok Al-Jami. Oke, luar biasa. Sebetulnya Laija, yang lebih penting itu hukum yang ada di dunia atau hukum yang ada di akhirat. Yang di akhirat itu berarti hukum apa? Hukum Islam. Kita sebagai umat Islam paling tidak melaksanakan daripada hukum-hukum Islam yang ada. Contoh, kita dilarang untuk makan satu, meminum nah, kalau agama Islam sudah melarang, jangan sampai kita malah melakukan. Itu bentuk daripada Al-Adl, ya, mentaati aturan dan hukum Allah. Oke. Terima kasih untuk kelompok Al-Adl dan terima kasih untuk kelompok Al-Jami yang sedang menjawab. Selanjutnya, presentasi yang kedua dari kelompok
Apa tadi? Lupa ya dengan nama kelompoknya ya. Al-Mu'min. Silakan kelompok Al-Mu'min. Kelompok kami membahas mengenai keadilan dan keamanan yang bersangkutan pada Asmaul Husna, yaitu Al-Mu'min. Al-Mu'min sendiri memiliki arti memberi rasa aman. Berikut adalah salah satu ayat yang berisi tentang Al-Mu'min. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Quran surat Al-Alaq ayat 8. Saya lanjutkan ke berita. Contoh dari permasalahan ketidakadilan adalah suatu kasus di mana adanya seorang nenek yang mencuri kayu yang nantinya kayu itu akan dijual dan uang hasil penjualan kayu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nenek tersebut dihukum 15 bulan penjara atau denda sebesar 500 juta. Sedangkan ada salah satu penyanyi bernama Natito yang menggunakan narkoba. Dia divonis 6 bulan penjara karena menyewa polisi. Oke. Ada yang mau menanggapi dari kelompok Al-Mu'min yang memberikan rasa aman ya? Oke. Membahas tentang keadilan yang kemudian. Oke, silakan. Nama dari kelompok, perkenalkan dulu. Keadilan. Kalau menurut saya sendiri, solusi saya yang saya berikan adalah membuat sidang ulang kembali agar narapidana tersebut itu mendapat hukuman yang sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia sendiri. Jadi kita bukan hanya menegakkan lagi, tetapi juga memberikan sidang ulang yang sudah kurang lagi karena hukum yang diberikan itu tidak sesuai dengan hukum yang ada di negara Indonesia. Terima kasih. Kalau solusi gimana? Oke, sip. Moral dari anak di umur awal-awal itu dia kan membentuk moral. Karena moral itu yang paling penting bagi Pak. Soalnya kan kan masalah moral seorang manusia. Boleh, silakan. Mungkin tadi yang dari Siva kan kasih tahu kalau bikin sidang ulang. Mungkin bisa, tapi tergantung juga dari pihak tersangkanya sendiri. Karena dia sudah berani menyuapkan, kita juga belum tentu bisa ikut nyuap karena kita mau ke suatu apa namanya itu bukan suatu vonis dia di penjaranya atau di dendanya berapa. Jadi kalau menurut saya itu mungkin bisa menjadi solusi, tetapi juga tergantung dari pihak oknum sama pihak tersangka. Terima kasih atas tanggapannya. Jadi sebetulnya awal tadi sudah bagus ya yang disampaikan oleh Dani Suara. Dani ya. Jadi solusi yang pertama kali yang harus kita tanamkan adalah bagaimana kita membentuk karakter dari anak-anak yang ada di Indonesia. Sampai detik ini menjadi masalah bagi kita ketika, mohon maaf, kita ngomong masalah
kita ngomong masalah keadilan, kita ngomong masalah hukum. Tetapi orang tua kita, lingkungan kita tidak mengajarkan bagaimana cara, karakter, sikap, perilaku yang harus ditunjukkan. Contoh, mohon maaf, ada razia polisi. Apa yang terjadi? Ketika mohon maaf kalian melanggar, ditilang. Ada cara-cara busuk apa? Ada cara-cara sikap perilaku yang tidak pantas untuk dilakukan. Membayar, menyuap, betul atau tidak? Tidak betul ya, tidak betul. Dan bagaimana kondisi masyarakat kita kadang menghalalkan segala cara. Harusnya kalau memang dia tahu salah, dia harus sadar. Saya menyadari saya salah, maka saya siap ditilang. Begitu juga polisi sebagai penegak hukum. Kalau sampai disuap, kira-kira kalian sebagai calon anggota polisi seandainya, ketika kalian menjadi polisi, Pak damai saja, mau atau tidak? Harusnya tidak. Harusnya tidak. Maka saya berharap kepada anak-anak semuanya, apapun profesi kalian, mau polisi, mau jadi dokter, jadi guru, jadi apapun yang kalian inginkan, jangan sampai kita satu, berbohong, menerima suap, ya, karena hal-hal yang seperti itu akan menjadi buruknya perilaku kita. Oke, terima kasih untuk kelompok Al-Mukmin atau Al-Wakil. Al-Mukmin. Kita kasih plus untuk kelompok Al-Mukmin. Selanjutnya, yang terakhir, presentasi dari kelompok Al-Wakil. Silakan untuk kelompok Al-Wakil. Selamat siang Sobat S25. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan dari makna dari nama Al-Wakil sendiri dan kaitannya dengan masalah di Indonesia. Salah satunya kurang adilnya pada hukum tindakan hukum di Indonesia. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya dulu. Pertama saya sendiri, Fidel Aliwardani dengan nomor presensi 16. Kemudian ada Firdaus Pratama nomor presensi 17. Kemudian saya Tomo nomor presensi 15. Kami SMP nomor absen 13. Nah, sebelumnya teman-teman pernah dulu nggak sih? Kayak di sini siapa yang pernah nonton Messi Jazz? Nggak mungkin tahu nggak ya? Nah, mesti kalau teroris itu, pasti kan ada tindakan kriminalitas kan? Nah, contohnya itu pembunuhan. Nah, pembunuhan itu yang kalau udah ketahuan kriminalitas itu, si pelaku itu mesti divonis kalau kurang lebih mesti 20 tahun penjara. Nah, ini sangat kayak berbeda jauh sama Indonesia. Kalau pelaku pembunuh di Indonesia, yang saya tahu malah divonisnya itu hanya 3,5 tahun. Nah, dari situ kami akan mengupas sedikit masalah itu pada presentasi kali ini. Nah, sebelumnya saya akan memulai dengan pengertian dari kata Al-Wakil. Kata Al-Wakil sendiri mengandung arti maha mewakili atau pemelihara. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Untuk permasalahan yang akan kami bahas akan dijelaskan oleh Firdaus. Menurut analisis kelompok kami, permasalahan hukum di Indonesia tidak diorientasikan sebagaimana seharusnya, yakni dengan mewujudkan suatu keadilan. Namun, hanya dijadikan alat untuk mencapai tujuan oleh para pengusaha negara. Fenomena ini terjadi karena aparat penegak hukum yang merupakan elemen penting dalam proses penegakan hukum seringkali terlibat dalam berbagai macam kasus pidana, terutama kasus korupsi. Implikasi nyata dari kondisi ini adalah hukum kehilangan
pelanggaran hukum yang terjadi. 2. Tidak menerima suap dari pihak manapun dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun. 3. Membuktikan secara tegas mana yang salah dan mana yang benar. 4. Memberikan hukuman terhadap pelanggar hukum sesuai dengan peraturan dan pasal yang dilanggar. 5. Mengadili sesuatu perkara hukum dengan sikap yang bijaksana dan keputusan yang adil adilnya. Silakan Hasan. Nilai-nilai yang dapat kita ambil dari permasalahan di atas yaitu 1. Mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. 2. Mendekatkan masyarakat dalam mencari keadilan dalam mendapatkan keadilan melalui peradilan bersih, transparan, independen, dan berkeadilan. 3. Dalam kehidupan masyarakat, semua orang yang ada di Indonesia memiliki persamaan derajat di mata hukum, sehingga sebagai warga negara hukum tidak ada hal yang membedakan antara warga yang satu dengan yang lain. 4. Bersikap adil menjadi salah satu fondasi dalam mengamalkan Pancasila selama kedua, di mana dalam setiap menyelesaikan masalah harus dilihat duduk permasalahannya, bukan menitik beratkan pada latar belakang individunya seperti suku, ras, budaya, dan lainnya. Oke, ada yang mau menanggapi dari kelompok terakhir? Silakan. Sangat runtut sekali tadi yang disampaikan dari kelompok apa namanya Mas? Al-Wakil, yang artinya maha mewakili atau maha memelihara. Oke, ada yang mau menanggapi teman-teman semuanya? Cukup ya? Cukup jelas ya? Oke, yang disampaikan adalah keadilan, tetapi kemudian dikaitkan dengan yang mewakili atau al-wakil, al-asmaul husna al-wakil. Sampai di sini anak-anakku semuanya, ada yang ingin ditanyakan lagi atau kurang jelas, kurang paham tentang permasalahan yang pertama terkait dengan sampah dan yang kedua terkait dengan keadilan. Oke, yang di belakang silakan. Bisa diulang sekali lagi? Banyak oknum yang melakukan suap. Oke, bagaimana cara kita menangani? Bagaimana solusi kita biar oknum-oknum tersebut jera untuk tidak melakukan suap lagi? Kira-kira kelompok siapa yang mau menjawab? Silahkan. Yo, ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, persilakan. Ada satu pertanyaan dari teman kalian nih. Anak-anak semuanya, terima kasih. Kalian sudah berpartisipasi untuk melakukan diskusi dan pembahasan pada siang hari ini. Tentunya kita bukan hanya berhenti di sini saja. Ada penugasan. Pak Salik akan memberikan tugas kepada anak-anakku semuanya. Silahkan identifikasi 7 al-asmaul husna dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk cerita. Ya, jelas tugasnya? Mengidentifikasi al-asmaul husna, 7 al-asmaul husna tadi dalam bentuk cerita. Kalian bisa ceritakan waktu kecil kalian ternyata ibu saya, ayah saya begitu sayang banget dengan saya. Ya, monggo cerita-cerita masa lalu bisa kalian tuliskan. Ya, itu sebagai wujud daripada penerapan al-asmaul husna. Yang kedua, tugasnya nanti kita akan pertemuan selanjutnya kita akan mencoba membuat kaligrafi al-asmaul husna. Dipersiapkan bahannya. Oke ya? Setuju? Setuju? Belum semangat. Setuju? Kalau setuju, saya kira itu tugas yang dipersiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Mari kita akhiri bersama-sama pembelajaran kita pada siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih semuanya.